Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki hadis ke-7 dari kitab Umdatul Ahkam, yaitu hadis yang paling lengkap yang menceritakan bagaimana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu. Yaitu hadis yang paling lengkap yang menceritakan tentang wudu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca dulu hadisnya. An Humran Maula Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dari Humran Maula Utsman, mantan budaknya Utsman ibn Affan. Annahu ra'a Utsmana radhiyallahu taala anhu da'a biwudu'in. Bahwasannya Humran, dia melihat Utsman bin Affan minta diambilkan air untuk berwudu. Fa'afrawa ala yadayhi min ina'ihi. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu menuangkan air ke kedua tangannya. Jadi Utsman bin Affan menuangkan air ke kedua tangannya. Jadi kalau berjalan seperti ini dimiringkan, ditumpulkan sedikit untuk mencuci kedua tangannya. Faghasalahuma salasa marrat. Kemudian dicucilah kedua tangannya sebanyak 3 kali. Summa adkhala yaminahu fil wudu. Kemudian beliau memasukkan tangan kanannya ke wudu, ke air. Summa tamadmada wastansyaqa wastansara. Kemudian beliau tamadmada. Tamadmada itu artinya berkumur-kumur. Wastansyaqa, istinsyak. Masih ingat apa itu istinsyak? Memasukkan air ke hidung. Wastansara, istinsar. Apa istinsar? Mengeluarkan kembali. Summa ghassala wajhahu salasan. Kemudian Utsman bin Affan membasuh wajahnya sebanyak 3 kali. Wa yadaihi ilal mirfaqaini salasan. Dan beliau membasuh kedua tangannya sampai ke kedua sikunya sebanyak 3 kali. Summa masaha bi ra'sihi. Kemudian beliau radhiyallahu taala anhu mengusap kepalanya. Summa ghassala kilta rijlaihi. Kemudian beliau membasuh kedua kakinya 3 kali. Summa qol. Kemudian beliau radhiyallahu taala anhu berkata, Ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawadda'u nahwa wudu'i hada. Saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berwudu sebagaimana wudunya saya ini. Wa qala. Kemudian beliau bersabda, Man tawadda'a nahwa wudu'i hada. Siapa yang berwudu sebagaimana wudunya saya ini. Tsumma shalla rak'atain. Kemudian salat 2 rakaat. Wudunya, salatnya insyaallah bisa. La yuhadditsu fihima nafsahu. Dia tidak mengajak bicara jiwanya di saat salat. Artinya ketika salat dia tidak apa? Tidak menghayal kemana-mana. Tapi ketika salat dia khusyuk. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Maka dosa-dosanya yang telah lalu Allah Taala akan ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah taala. Ada 3 pembahasan yang kita ingin bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah biografi singkat dari
Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, beliau lahir 5 tahun sebelum lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau masuk Islam di saat umur 35 tahun. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi umur berapa? 40 tahun. Beliau diangkat menjadi Nabi umur 40 tahun. Dan Utsman termasuk yang awal-awal masuk Islam. Jadi kalau umurnya beda 5 tahun, berarti Utsman ketika masuk Islam umurnya berapa? 35 tahun. 35 tahun. Jadi Utsman umurnya 5 tahun lebih muda dari Nabi. Ketika Nabi SAW diangkat menjadi Nabi, Nabi umur 40 tahun. Berarti Utsman ketika masuk Islam umurnya 35 tahun. Karena Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu jamaah termasuk sahabat Nabi yang awal-awal masuk Islam. Dan Utsman bin Affan, beliau masuk Islam dengan izin Allah melalui jalan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Utsman bin Affan beliau dikenal dengan Dzun-Nuraini. Apa arti Dzun-Nuraini? Pemilik 2 cahaya. Kenapa beliau dikatakan Dzun-Nuraini? Beliau dikatakan Dzun-Nuraini karena beliau menikahi 2 putri Nabi. Beliau menikahi 2 putri Rasul. Yang pertama adalah Ruqayyah. Ketika Ruqayyah telah meninggal dunia, Nabi SAW menikahkannya dengan Ummu Kulsum. Jadi setelah menikah dengan Ruqayyah, kemudian Ruqayyah meninggal dunia setelah perang Badar. Setelah itu Nabi SAW menikahkan Utsman dengan Ummu Kulsum. Ini atau Utsman ini jamaah satu-satunya manusia dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad yang bisa menikahi 2 putri Nabi. Mungkin kalau sebelum-sebelumnya ada yang nikah sama putri Nabi, tapi paling berapa? 1. Tapi kalau Utsman bin Affan ini bisa menikahi 2, yang pertama Ruqayyah, setelah meninggal dunia menikah dengan siapa? Ummu Kulsum. Dan ketika Ummu Kulsum meninggal dunia jamaah, karena Utsman umurnya panjang, ketika Ummu Kulsum meninggal dunia, Utsman bin Affan radhiyallahu taala sedih. Dia merasa bahwasannya hubungan kekeluargaan dengan Nabi SAW sudah terputus. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu taala dia didatangi oleh Nabi SAW dan Nabi bersabda, kalau seandainya saya masih punya putri, saya akan nikahkan engkau dengan putri tersebut, wahai Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Nabi masih punya enggak sebenarnya? Masih punya, tapi sudah miliknya siapa? Ali bin Abi Thalib. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu jamaah memiliki banyak sekali keutamaan. Beliau termasuk Khulafaur Rasyidin. Beliau termasuk sahabat Nabi yang dapat jaminan surga. Beliau termasuk sahabat Nabi yang hijrahnya 2 kali. Yang pertama hijrah ke Habasyah. Yang kedua hijrah ke Madinah. Ketika perang Tabuk, beliau banyak memberikan perbekalan apa yang dibutuhkan untuk perang Tabuk. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, Mador ma'if al-ma syi'ta ya Utsman faqad radhiyallahu anka. Wahai Utsman, lakukan apa saja yang kamu inginkan. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah meridhoimu. Jadi kata Nabi SAW, Utsman ini mau ngapain saja, sudah Allah Ta'ala ampuni. Coba kalau seandainya kita dibilang seperti itu jamaah. Merdeka, kita mau taat apa enggak? Karena kata Nabi, dia mau taat atau enggak taat, lakukan terserahnya, Allah Ta'ala sudah apa? Meridhoinya atau mengampuninya. Tapi Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala jamaah dengar seperti itu, beliau semakin taat kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau termasuk sahabat Nabi yang sangat pemalu. Saking pemalunya, malaikat aja malu sama Utsman. Dan beliau mati syahid jamaah, dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Yaitu para pemberontak yang ingin melengsarkan Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa kok Utsman tidak lengser saja biar nggak dibunuh? Karena Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu pernah dapat wasiat dari Nabi SAW. Wahai Utsman, nanti Allah Ta'ala akan kenakan kepadamu jubah.
Artinya akan diberikan jubah kepemimpinan. Kalau seandainya manusia ingin merebutmu, ingin merebutnya dari kamu, maka jangan kamu lepaskan. Jadi kenapa Utsman kok kekeh tetap berada di kursi kepemimpinan nggak mau turun? Karena memang pernah diberi wasiat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu para sahabat di mana ketika Utsman dikepung? Para sahabat sudah pengen nolong. Abdullah bin Umar, Abu Hurairah, Hasan Husain sudah mendatangi rumah Utsman untuk membela Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Namun kata Utsman, hari ini saya adalah pemimpin dan kalian harus taat kepada saya. Ketaatan kalian kepada saya adalah kalian jaga darah kaum muslimin. Artinya jangan sampai ada peperangan di Madinah. Sehingga para sahabat pun mereka tidak membela Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu karena arahan dari Utsman. Karena Utsman nggak mau kalau seandainya terjadi pertumpahan darah di Madinah. Cukup Utsman saja yang meninggal dunia. Ketika malam Jumat, Utsman bin Affan radhiyallahu taala jamaah, beliau bermimpi bertemu dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Aftir indana ya Utsman." Wahai Utsman, besok kamu akan berbuka bersama kami. Dengar hal itu jamaah, akhirnya Utsman niat besok mau puasa. Karena sudah dengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam mimpinya bahwasanya Nabi mengajaknya untuk apa? Berbuka. Dan beliau malamnya menghatamkan Al-Qur'an. Jadi niat berpuasa untuk besok hari, kemudian malamnya diisi untuk membaca Al-Quran. Dan Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala jamaah, beliau syahid dibunuh oleh orang-orang Khawarij di hari Jumat, dalam kondisi puasa, dan di saat membaca Al-Quran. Ini Utsman radhiyallahu ta'ala yang kata Nabi SAW ketika beliau naik gunung Uhud, "Usbud Uhud fa innama alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan." Nabi SAW pernah naik gunung Uhud. Kemudian gunung Uhud ini bergetar. Kata Nabi SAW, tenang wahai Uhud, sesungguhnya di atasmu ada seorang Nabi, yaitu Nabi Muhammad, ada Siddiq, siapa Siddiq? Abu Bakar, ada syahidan. Dua orang yang mati syahid, yaitu siapa? Umar dan Utsman radhiyallahu taala anhu. Ini sedikit tentang Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Pembahasan yang kedua adalah tata cara berwudu. Di dalam hadis ini, Utsman bin Affan menceritakan tata cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu, dan beliau mengajarkannya kepada mantan budaknya, dan mengajarkan dengan cara praktek seperti ini jamaah biasanya lebih apa? Lebih mengena, lebih nempel daripada sekedar dibacakan teorinya dan seterusnya. Di sini Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu jamaah mempraktekkan bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam berwudu. Yang pertama, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu menuangkan air ke tangannya kemudian dicuci 3 kali. Jadi di sini Utsman berarti wudunya pakai air mengalir enggak? Tidak. Air di bejana. Namun Utsman beliau tidak langsung memasukkan tangannya ke bejana, namun dimiringkan dikit untuk mencuci tangannya 3 kali. Kemarin sudah kita bahas, kalau habis bangun dari tidur maka hukumnya, atau lebih ditekankan lagi, bahkan sebagian ulama berpendapat hukumnya apa? Wajib. Tapi kalau bukan bangun tidur maka hukumnya adalah sunnah. Jadi dipinggirkan atau dia dituangkan sedikit air ke tangan dicuci 3 kali. Summa, kemudian beliau masukkan tangan kanannya untuk berkumur-kumur, untuk istinsyak dan untuk istinthar. Di sini Utsman mengatakan atau Humron mengatakan bahwasanya Utsman itu bahwasanya di hadis ini menggunakan kata summa, kemudian. Ini menunjukkan bahwasannya wudu itu harus apa? Berurutan. Jadi karena summa itu artinya kemudian. Oleh karena itu wudu itu harus berurutan. Enggak boleh seseorang wudu yang pertama kali basuh kaki dulu, baru basuh tangan dan seterusnya. Namun harus berurutan sebagaimana dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah berkumur-kumur, kemudian istinsyak, kemudian istinthar, tsumma ghasala wajhahu salasan.
Kemudian beliau membasuh wajahnya 3 kali. Mana batasan wajah? Batasan wajah adalah apa namanya? Ujung ujung tempat tumbuhnya rambut. Jadi dari atas ini ujung tempat tumbuhnya rambut, kemudian sampai dagu. Kalau jenggotnya itu tebal banget, maka tidak perlu sampai mengenai kulit dagu. Tapi kalau jenggotnya nggak tebal banget, maka harus mengenai kulit dagu ini. Adapun kanan kirinya adalah dari ujung telinga sampai telinga. Ini harus semuanya terbasuh oleh air. Karena ini adalah batasan wajah. Wa yadaihi ilal mirfaqaini salasan. Sama, membasuh tangan sampai ke siku sebanyak 3 kali. Sampai di sini artinya ma'a. Sampai di sini artinya ma'a. Artinya ma'a itu bersama. Artinya membasuh tangan itu bersamaan dengan siku. Jadi sikunya pun harus apa? Terkena air. Summa masaha bira'sihi. Kemudian mengusap kepalanya. Jadi kalau sebelumnya wajah, tangan itu menggunakan kata membasuh. Namun kalau kepala cukup apa? Mengusap. Dan mengusap kepala jamaah itu cukup sekali. Berbeda dengan kegiatan wudhu yang lainnya. Di sini menggunakan kata bi. Summa masaha bira'sihi. Ada kata bi-nya. Bi di sini artinya adalah penekanan. Jadi ketika mengusap kepala itu benar-benar mengusap kepala. Namun kita tahu bahwasannya mazhab Syafi'i yang banyak diamalkan oleh saudara-saudara kita, bi di sini artinya sebagian. Makanya kita dapati teman-teman kita kalau seandainya wudhu hanya membasuh sebagian, hanya mengusap sebagian apanya? Kepalanya toh. Karena mereka mengartikan bi di sini artinya apa? Sebagian kepala. Namun mereka juga berpendapat bahwasannya kalau mengusap semuanya itu lebih afdol. Jadi lebih afdol itu adalah mengusap semuanya. Kemudian setelah itu summa ghassala kilta rijlaihi salasan. Kemudian Utsman membasuh kedua kakinya sebanyak 3 kali. Jadi disebutkan sampai mana? Namun disebutkan dalam riwayat Abdullah bin Zaid ilal ka'baini sampai kedua mata kaki. Ini tata cara wudhu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilihat oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Sekarang kita masuki yang ketiga, yaitu keutamaannya. Apa sih keutamaan seseorang yang wudhu dengan wudhu yang sebagaimana disifati oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu? Kata Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, "Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawaddau nahwa wudu'i hada." Saya melihat Nabi SAW berwudu sebagaimana wudunya saya ini. Kemudian beliau bersabda, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hada." Siapa yang berwudu seperti wudunya saya ini. Summa shalla raka'ataini. Kemudian salat 2 rakaat. La yuhadditsu fihima nafsahu. Tidak ngajak ngobrol jiwanya. Artinya dia salat dengan khusyuk. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Luar biasa jamaah, wudhu yang sering kita lakukan ini ternyata bisa menghapuskan apa? Dosa. Disebutkan dalam hadis yang lain jamaah bahwasanya kalau kita membasuh wajah, maka dosa wajah apa? Berguguran. Ketika membasuh tangan, dosa tangan berguguran. Ketika membasuh kaki, dosa kaki berguguran dan seterusnya. Di dalam hadis ini jamaah mensyaratkan ada beberapa syarat. Yang pertama adalah wudhunya harus sesuai dengan wudhunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah sholat 2 rakaat. Berarti kalau sholatnya sholat witir 1 rakaat toh belum cukup. Namun sholatnya berapa? Minimal 2 rakaat. Kemudian dia berusaha untuk khusyuk. Kalau wudhu, kalau sholat 2 rakaat, insya Allah bisa jamaah. Yang berat yang apa ini? Yang khusyuk. Khusyuk dalam masalah ini jamaah, ketika ada pikiran, kalau seandainya seseorang itu yastarsil itu artinya dia bergelanjutan, artinya dia mengikuti pikiran tersebut.
Dia mikir sesuatu kemudian diikuti terus. Nah, ini yang bisa mengurangi apa? Kekhusyuan. Tapi kalau seandainya khawatirnya ada terpikir sejenak, namun dia segera berusaha menghilangkan, maka ini tidak mengurangi kualitas atau kekhusyuan sholat seorang hamba. Karena kalau seandainya terpikir sejenak, kemudian dia lawan, maka ini ada usaha untuk khusyuk. Dan ini bagus jamaah, tidak mengurangi kekhusyuan seorang hamba. Dan ini susah. Seseorang bisa lepas sama sekali nggak mikirin itu adalah perkara yang susah. Jadi intinya jamaah, setiap kali ada pikiran langsung kita apa? Lawan. Setiap ada pikiran langsung kita lawan. Orang yang seperti ini dikatakan orang yang sholatnya khusyuk, sebagaimana penjelasan dari Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Barangkali hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.